nggak ada yang tahu gitu. Misalkan tim lawan ini bisa menang lawan ini, yang ibaratkannya di atas kertas gitu. Tapi kan nggak ada yang tahu gitu. Tiba-tiba game bisa aja. Iya punya ibaratkannya tuh nggak tahu ya. Kalau saya merasa tuh kayak ketemu Indonesia Patriot tuh semua tim tuh rasanya kita tuh harus menang gitu. Wah kita ibaratkan bermimpi tinggi dulu gitu. Supaya kayak ibaratkan kita main tuh kayak kita harus menang terus nih gitu. Kita harus berusaha dulu gitu. Awas kita kalah sekali udah 15-1 gitu ibaratkan. Kita kalah lagi udah 14-2 ibaratkan gimana supaya kita motivasinya tuh buat menang gitu. Karena kan ibaratkan kita buat ngejar playoff juga kan nggak ada gitu ibaratkan ya. Kita pengen menang setiap gamenya aja gitu ibaratkannya. Mungkin bebannya tuh menyamakan kan ibaratkannya ini semua anak ibaratkannya tuh di timnya masing-masing kan ibaratkannya saya bilang bisa superstar semua lah ibaratkan. Tapi gimana supaya bisa menyatukan nih kita tuh harus same page gitu loh ibaratkannya. Kita bermain sebagai tim gitu. Itu juga menjadi ibaratkannya tuh ya hype, exposure menjadi tekanan buat kita juga gitu. Kalau Jail tuh ibaratkan enggak sih Kak. Enggak ya? Tapi lebih physical gitu. Physical terus ibaratkannya. Nih kita kan mungkin masih muda-muda gitu kan. Mungkin enggak berisi terus sekuat yang senior-senior gitu bilang. Ibaratkan ketemu ibarat diginiin deng gitu. Banyak body contact kan mungkin ibaratkannya oke lah kalau kata mereka dibilang oke kita kalah speed gitu kan. Tapi kuat nggak gitu benturan sama kita kontak sama kita. Itu sih palingin Kak. Satria Muda sih Kak pasti gede-gede kan. Ibaratkan kita tuh apa ya ibaratkan jadi juga nggak nyaman gitu. Ibaratkan kita di bam terus kita di kontak terus kan juga nggak enak gitu kan. Itu kalau dari kita mungkin ibaratkan kita misalkan balik di cottage yang ngomongnya gitu dibilang. Ya itu bilang di luar ranah kita ibaratkan. Kita kan di sini sekarang ya udah main ya kita pengennya menang gitu ibaratkan compete ya kita setiap game belajar gitu intinya kan. Ya pasti anak-anak tuh pasti ibaratkan adalah ngedumel playoff. Kalau bisa playoff kita bisa nih compete bisa ibaratkan apa ya kita nggak ada yang tahu kalau misalkan ibaratkan sejauh mana iya misalkan hal itu misalnya sering lah dibahas di anak-anak obrolan walaupun ibaratkannya lewat doang. Kalau ibaratkannya ya game belum masih berlangsung, apapun masih bisa terjadi. Ikat aja dulu ya. Kita nggak ada yang tahu gitu ibaratnya di game nanti seperti apa gitu. Tahu cara nge-gym yang benar gitu ibaratnya. Katanya pernah ngangkat ini nggak? Iya ibaratnya itu kayak improve banget apalagi pas waktu di bubble juga maksudnya kayak nggak expect dia di season itu dia mau confit mau tunjukin gitu di bawah kan kayak nggak nyangka aja gitu ibaratnya. Oke bisa gitu kayak ibaratnya tuh kayak punya kelebihan ya ngeyakinin dia terus aja gitu ibaratnya. Apa ya ibaratnya tuh kita datang tuh ibaratnya pengen gitu ibaratnya pengen nyerap apa sih ilmu mereka semua gitu ibaratnya. Jadi kita tuh latihan itu bukan sekedar punya latihan tim doang. Jadi ibaratkan kita dikasih tahu ini harus kayak gini loh kayak gitu. Kadang-kadang juga ibaratkan malam-malam tuh coach Koko ibaratkan potongin ibaratkan kita habis latihan nih. Ini lo klip lo IBL juga dipotongin satu nih nih ibaratkan highlight lo gitu. Iya, improvement sini ibaratkan kadang-kadang dipanggil lo harus kayak gini loh. Ibaratkan kita di breakdown lagi gitu. Dikasih tahu apa yang kebiasaan kita yang jelek harus diubah gitu, apa yang harus ditambahkan gitu. Kalau kata Coach Yobel tuh ibaratnya lu di sini gue sebagai kakak lu dia bilang. Lu adik-adik gue, ibaratkan kita dia sebenarnya kan kita keluarga gini dia bilang. Ibaratkan kalau lu ada apa-apa pun lu bilang ke gue gitu. Jadi gue tahu, gue juga bekas pemain dibilang. Ibaratkan gue jadi tahu kayak gimananya gitu. Jadi ya kita tuh kadang-kadang mau ngobrol ya ngobrol aja gitu sama pelatih gitu kan. Ibaratkan coach tadi gue harus kayak gimana lagi sih coach bisa ngebantu sebagai batu loncatan lah ibaratkan. Tapi kalau misalnya mau berkarir ya bisa gitu ibaratkan. Tinggal tergantung kita. Tapi basket itu bukan sekedar cuman nih atlet aja gitu ibaratkan. Tapi kan kita dari basket bisa dapat beasiswa untuk sekolah gitu kan, bisa menjadi pemain profesional dan kita ibaratnya dibayar yang ibaratnya hobi ibaratnya kesukaan kalian tapi kalian juga dibayar. Iya gitu kan, tinggal kaliannya sendiri aja lagi gimana gitu. Walaupun ibaratnya kalian mau di daerah ibaratnya atau mau di kota-kota besar gitu, tapi semuanya ada jalan kalau mau sih Kak. Ibaratkan kalau saya dulu kan dari Kalimantan Selatan. Ya ibaratkan saya merasa ibaratkan mungkin pertandingan yang ada di daerah nggak sebanyak yang seperti di Jakarta. Ibaratkan di Jakarta mungkin ada umur 10, ibaratkan ada 12 gitu kan, 14 gitu. Di sana kan mungkin nggak ada gitu, paling pertandingan sekolah gitu kan, palingan
yang klub juga itu juga sedikit gitu, ibaratnya nggak sebanyak yang kita di sini banyak. Tapi kan yang mungkin di daerah juga ibaratnya ada sekarang DBL juga banyak. DBL kan ibaratnya menyebar di seluruh Indonesia gitu kan ibaratnya. Ya itu juga bisa jadi suatu showcase buat kalian gitu. Kalian latihan keras kalian juga bisa dilihat di situ, dipantau ibaratnya. Ketika kalian kepilih All-Star di Amerika terus dibawa ke Surabaya, di situ kan ibaratnya kalian juga bisa terpantau walaupun di daerah gitu. Contohnya kayak ada Armando gitu. Kayak Kelvin dulu. Kelvin kan dari Rengat gitu. Armando dari Papua, ibaratnya di daerah-daerah yang jauh. Akhirnya bisa gitu ibaratnya berkompetisi di nasional gitu. Semua ada jalannya, tinggal kemauan kita. Walaupun nggak harus basket gitu, kalian mau main tenis bukan bulu tangkis gitu ibaratnya masih bisa gitu ibaratnya. Jadi kan cari oportunitas yang lebih banyak gitu kan. Ibaratnya bisa gitu, tinggal tergantung kita lagi mau apa enggak gitu ibaratnya buat kerja keras itu. Ibaratnya kan kita punya kelebihan apa ya? Mungkin pengalaman kita sedikit, jam terbang sedikit gitu kan ibaratnya. Mungkin ya semua dari kita mungkin first season in IBL regular season gitu. Apalagi main 16 game dalam 32 hari, bahkan 2 hari. Ya itu yang kita gunain gitu loh. Ibaratnya kita harus full court dari quarter 1 sampai quarter 4. Gas terus ibaratnya gitu. Ibaratnya kita capek, minta ganti, habis itu masuk lagi. Gitu loh ibaratnya tuh. Itu sebuah tenaga kita gitu loh. Ibaratnya sebuah kelebihan kita lah ibaratnya gitu. Sebuah dari energi, semangat gitu. Ibaratnya pokoknya kita bilang kita nggak boleh kalah dari tim lawan masalah semangat sama energi gitu. Iya dibilang kayak ibaratkan kalau dari semangat dari pemanasan aja kan harus menang gitu ibaratkan. Semangatnya lawan tuh melawan kita tuh ibaratkan respect sama kita gitu loh ibaratkan tuh. Gua pengen ngasih tahu nih ke junior bahwa nih loh IBL kayak gini, terus ini tim gua loh ibaratkan gitu. Jadi ibaratkan nggak pengen kita tuh ibaratkan dihormati sama tim lawan gitu. Kita tuh nggak pengen ibaratkan anak muda doang gitu. Kita nggak pengen gitu gitu. Udahlah. Tapi gimana caranya tuh biar tim lawan tuh kita harus menang sama anak muda gitu tuh. Kita kasih tahu pelajaran gitu loh ibaratnya. Iya ibaratnya itu yang kita butuhkan di kemarin gitu ibaratnya tuh biar kita bisa belajar gitu loh. Oke, what's up ballers? Welcome back to Breakhouse Basketball. Bersama gue pastinya Edo Ekirteng dan partner gue. Halo. Gimana dok? Lu ngeliat nggak baju gue warna apa nih? Ih, kok lu warna hijau? Tumben hari ini? Iya, bintang tamu kita, narsum kita berasal dari klub yang dominannya hijau. Oh, Komodo. Dari Pulau Komodo. Dari Pulau mana sih? Buaya kan? Buaya. Bukan Komodo, bener buaya. Lu kenapa terus pakai baju ini untuk merayakan tim yang baru masuk playoff? Betul. Improve banget dari si pemain ini. Dengar-dengar dia teman gua juga ya? Dia nggak tahu dia nganggap lu temen nggak ya? Kalau ya dengan sampai sekarang ini dia bisa di titik ini semua karena gua sebenarnya. Oh, karena lo. Jadi cara dia dulu jaga gua, cara gua jaga dia. Waktu gua one on one gua kalahin terus, ya akhirnya dia jadi juga. Ya akhirnya dia yang jadi, gue yang enggak pasti. Dan dia adalah Oke, Kevin Moses. Selamat datang Kevin Moses. Gimana opening gua? Oke, lu lepasin dulu ketawa lu setelah opening gua. Gue mau ketawa dari tadi kayak jelas. Tapi salah satu improve season ini kan karena kepergian Daniel Wenas juga kan? Gak ada di itu. Oke, thank you Ses. Yes, kalau dari tadi kita banyak ngomongin basket sama saya nih ngomongin sepak terjangnya, ngomongin karirnya. Kita bersama personal life ya sebenarnya. Jangan bang. Jangan bisa. Selain tahu lu adik kelas gue, selain gua tahu lo, wah karir lu makin oke lah ya setelah lu lulus. Cuman lu terkenal juga tuh. Gue dengar lu pacaran sama anak basket juga. Namanya siapa gitu anak basket? Bukan dong, itu gua dong. Bukan. Udah enggak. Jadi bilang kan? Ikut terus. Lah kan jangan sama anak basket. Iya. Lu masih? Udah lama. Udah enggak. Padahal lu viral juga tuh, terkenal juga lu diundang di mana-mana sama cewek lu itu ya. Iya kali ngikut-ngikut ya. Biasa. Biasa dicapakin kalau gini. Korban. Oh, banyak cinta banyak. Ini pengalaman. Kagak sih, udah lama enggak? Udah lama, Bang. Udah lama lah. Udah 2000 berapa? 2 tahun lalu. Jayalah, yakin. Ini serius, kan gue udah yang baru, nuh. Kasih lihat mukanya. Cantik banget. Kasih lihat mukanya. Musik. Kagak, ini udah lumayan juga lah. Ini jadi ya basket udah enggak kemarin.
Yang sekarang sama yang bulu tangkis. Oh iya. Oh, Jangan sama atlet. Enggak, Jangan apa atlet. Karena betisnya gede. Enggak, bercanda bukan sama Emang semua atlet betisnya gede. Lu aja emang yang SMA lu. Apalagi atlet itu. Oh, lompat. Ya sekarang udah punya yang baru ya. Udah ada yang baru. Masa yang lama mulu? Udah berapa lama berarti tadi 2 tahun? Apanya? Sama yang sekarang? Emang sekarang setengah tahun. Setengah tahun. Setengah tahunan lah lebih. Gimana? Pokoknya lebih enak lah. Wih. Dok, Apaan bang? gue liat sering main pick up game di Wih. sosial media lo. Ini. Ada rencana comeback? Iya. Lu pokoknya gue mau buat gebrakan. Apa tuh? Gebrakan untuk para ibu-ibu rumah tangga. Kalau gue balik lagi enggak. Iya. Yang gue miss orang tuanya ternyata pada Dok. Ya udah biarin. Posisi point guard gua favorit gua sih Faisal sih. Bos. Itu Mas Faisal ya, itu apa gua lihat Andalan hesitation. Gimana Mas Amin? Hesitationnya? Pergi lu dong, sahabat. Tapi tipu. Kalau Wenda nengok. Wenda nengok. Kanan masih ke kiri. Gak percaya lo sama gue gitu. Percaya lo sama gue. Sorry Sal ya. Lu mesti nonton nih Sal. Nonton lu. Oh gini ya? Nggak percaya gitu maksudnya? Iya gitu, dia kalau ngomong sama mama gitu, lu kita lagi ngobrol terus kita kayak nggak percaya dia, percaya lo sama gua. Oh iya. Iya mas, Percaya sama gua. Iya mas, nggak ada per, jadi langsung percaya sama gua. Kalau menurut lo tuh gimana? Lo mendingan pilih pakai telur asin atau pakai peyek? Bukan dong, itu makan siang gua. Itu makan siang gua. Asing sama asin. Bukan. Dia kan pemain, Asin. lo kan bukan. Jadi Iya. hanya makannya aja. Kepikiran lah dia, telur asin apa peyek. Nah, pas banget. Aduh apa? Nah itu pakai bumbu kacang katanya. Oke, jangan lupa tonton terus kita di Brikos Basketball Podcast. Pastinya kita akan bersama bintang-bintang tamu yang lebih keren-keren lagi. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. See you, ballers. You.